Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Diandra Sekarnakansa Subiantoro dari kelas 11 MIPA 3. Hari ini saya akan menjelaskan persatuan dan kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Selamat menyaksikan. Bahasan yang pertama adalah definisi persatuan menurut para ahli. Yang pertama ada dari Profesor Syarif Hidayatullah yang mengatakan bahwa persatuan adalah di mana individu-individu atau suatu kelompok itu saling bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, ada dari Profesor Dr. Mulyawan Karim yang mengatakan bahwa persatuan adalah hasil dari adanya kesamaan tujuan, dan dari kesamaan tujuan tersebut, mereka berupaya untuk bekerja sama dan mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya adalah Dr. Hadianto MPD yang mengatakan bahwa persatuan adalah simbol dari solidaritas antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, ada dari Dr. Tony Collier yang mengatakan bahwa persatuan adalah upaya dari individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama dan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kesimpulannya menurut saya, definisi persatuan adalah kondisi di mana individu atau kelompok saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, definisi kesatuan menurut para ahli. Yang pertama, ada dari Ahmad Dahlan yang mengatakan bahwa kesatuan adalah keterpaduan atau saling terkait antar individu atau kelompok dalam segi fisik maupun rohaniah. Yang kedua adalah dari I.R. Soekarno yang mengatakan bahwa kesatuan adalah satu kesatuan semangat yang terhimpun dan terkumpul. Yang ketiga, ada dari Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa kesatuan adalah suatu kondisi yang harmonis dan terbentuk karena adanya pemahaman dan kebersamaan. Yang keempat, ada dari Muhammad Hatta yang mengatakan bahwa kesatuan adalah kesatuan upaya atau langkah atau tindakan untuk mencapai cita-cita bersama atau tujuan bersama. Jadi, kesimpulannya, menurut saya, definisi kesatuan adalah terhimpunnya upaya-upaya atau langkah dari individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Bahasan yang selanjutnya adalah hubungan persatuan kesatuan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, dengan adanya persatuan dan kesatuan, maka kita akan mengakui keanekaragaman yang ada di Indonesia. Seperti kita tahu bahwa Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman, baik dalam segi budaya, sumber daya alam, ras, warna kulit, dan lain sebagainya. Maka dari itu, jika kita sudah menanamkan rasa persatuan dan kesatuan, maka kita akan melihat keberagaman tersebut itu sebagai identitas Indonesia yang harus diakui dan harus disebarluaskan. Yang kedua, menciptakan sikap toleransi. Jika kita sudah menerapkan persatuan dan kesatuan, maka kita akan merasa bahwa perbedaan-perbedaan yang terjadi di Indonesia bukan hanya segi agama saja, tetapi perbedaan-perbedaan yang ada justru harus kita toleransi dan kita harus hargai itu. Jadi bukan perbedaan yang justru menyebabkan perselisihan di antara kita, tetapi perbedaan tersebut yang menjadi salah satu kekuatan yang dimiliki oleh Indonesia. Selanjutnya, memperkuat solidaritas. Karena dengan persatuan dan kesatuan, kita dapat lebih bahu-membahu, sehingga solidaritas kita akan semakin kuat. Selanjutnya, yang keempat adalah persatuan dalam keberagaman. Seperti yang sudah saya jelaskan di poin ke-1, jika kita sudah menanamkan persatuan dan kesatuan, maka kita akan melihat keberagaman adalah sebagai identitas dan suatu yang memang harus disadari, diakui. Maka dari itu, kita akan bersatu dalam perbedaan tersebut. Yang kelima, menghargai pluralisme atau kemajemukan. Kemajemukan bukan hanya budaya, agama, dan lain sebagainya, tetapi kemajemukan juga berkaitan dengan lingkungan. Banyaknya kemajemukan sumber daya alam, sehingga jika kita sudah menanamkan rasa persatuan dan kesatuan, maka kita akan bisa menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan sumber daya alam dengan bersama-sama. Selanjutnya yang keenam, kesatuan dalam perbedaan.
Jika kita memang sudah menerapkan persatuan dan kesatuan, maka kita akan melihat perbedaan bukan sebagai hal yang bisa menciptakan perselisihan, dan kita harus bersatu dalam perbedaan. Selanjutnya, makna persatuan dan kesatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ringkasnya, makna persatuan dan kesatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika adalah bagaimana kita dapat menghargai berbagai keberagaman sebagai simbol yang memperkuat ikatan solidaritas kita untuk menciptakan warga negara Indonesia yang lebih kokoh. Selanjutnya ada faktor pendorong persatuan dan kesatuan. Yang pertama, karena adanya identitas bersama. Seperti yang kita sudah tahu, bahwa bangsa Indonesia dulunya itu pernah dijajah oleh bangsa asing. Dan dari dijajah itulah adanya identitas bersama, bahwa kita sama berdasarkan sejarah, budaya, agama, atau bahasa. Dan dari kesamaan tersebut dapat memperkuat persatuan dan kesatuan di ranah masyarakat. Selanjutnya ada ancaman eksternal. Contohnya, ketika dulu Indonesia menghadapi berbagai ancaman eksternal dari bangsa asing, yaitu dijajah, maka Indonesia dapat mengalahkan penjajah itu dengan bersatunya rasa semangat dan tindakan, sehingga dapat mengalahkan bangsa asing tersebut. Yang ketiga ada kepemimpinan efektif. Karena dengan kepemimpinan yang baik dan efektif, itu mampu menginspirasi warga dan memimpin dengan teladan. Selanjutnya yang keempat, yaitu kesadaran akan keuntungan bersama. Karena ada tujuan yang sama di warga negara Indonesia, maka hal tersebut akan mendorong terjadinya kerjasama, dan dari kerjasama tersebut akan terbentuklah interaksi, dan hal tersebut dapat mendorong rasa persatuan dan kesatuan. Dan yang kelima, itu ada pembangunan ekonomi dan sosial. Pembangunan yang merata dan inklusif dapat membantu mengurangi disparitas. Disparitas adalah kondisi tidak keseimbangan, yang dimana terdapat kesenjangan ekonomi dan sosial antara satu wilayah dengan wilayah lain. Contohnya, dengan Jakarta dan Papua. Kita harus meratakan ekonomi dan sosial di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali adalah karena agar salah satu wilayah tersebut tidak merasa iri atau cemburu sehingga dapat menghambat proses persatuan dan kesatuan. Selanjutnya yang keenam yaitu pendekatan demokratis. Sistem hukum dan politik yang demokratis dapat memberikan saluran bagi berbagai kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dan merasa diakui. Mengingat kembali bahwa Indonesia adalah negara demokratis yang mengedepankan musyawarah dan seluruh warga negara itu memiliki hak dalam bersuara dan memiliki hak dalam berpartisipasi sehingga masyarakat akan merasa diakui. Selanjutnya melalui pendidikan. Pendidikan itu dapat memberikan dan mengajarkan kepada kita semua berkaitan dengan nilai-nilai persatuan, kesatuan, toleransi, dan bagaimana cara kita menghargai keberagaman, dan hal tersebut dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk persatuan dan kesatuan suatu bangsa. Dan pendidikan adalah aspek yang penting dalam mempengaruhi bagaimana cara seseorang dalam bertindak dan berpikir. Selanjutnya terdapat faktor penghambat persatuan dan kesatuan. Yang pertama, adanya politik identitas. Perbedaan ideologi atau pemahaman politik itu sering memicu konflik sehingga terjadinya perpecahan dalam masyarakat. Selanjutnya ada sentimen kesukuan, yang dimana rasa identitas suku yang kuat terkadang justru mengaburkan kesadaran akan persatuan sebagai bangsa Indonesia. Contohnya, salah satu suku, ada yang menganggap bahwa sukunya itu lebih tinggi, lebih baik daripada suku lain yang ada di Indonesia. Nah, itu tidak boleh. Selanjutnya, konflik agama. Seperti yang kita sudah tahu bahwa agama di Indonesia itu sangatlah beragam, dan kita tidak boleh menjadikan agama itu sebagai penghambat persatuan dan kesatuan. Selanjutnya adanya ketimpangan ekonomi.
dapat menciptakan ketidakpuasan dan ketegangan sosial. Maka dari itu, yang tadi sudah saya jelaskan bahwa ekonomi itu harus disamaratakan agar tidak terjadinya ketidakpuasan dan ketegangan sosial tersebut. Faktor penghambat selanjutnya adalah sentimen regionalisme. Ringkasnya adalah ada suatu daerah yang mengatakan bahwa daerahnya itu lebih penting daripada daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Nah, itu dapat melemahkan integritas negara. Selanjutnya, isu separatisme. Separatisme adalah upaya suatu wilayah untuk memisahkan diri dari negara. Yang ketujuh, ada kesenjangan pendidikan. Ketidakmerataan akses dan sarana prasarana pendidikan di daerah-daerah Indonesia. Contohnya, pendidikan baik dari sarana maupun prasarana di Jakarta dan di Papua itu sangat berbeda sekali. Dan hal itu juga berpengaruh pada persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, adanya kesenjangan infrastruktur. Karena infrastruktur yang tidak merata itu dapat menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, pertumbuhan ekonomi di Jakarta dan di Papua itu sangat berbeda. Bahasan yang selanjutnya adalah upaya menegakkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah melalui pendidikan. Karena dengan pendidikan kita akan diajarkan berbagai kurikulum terkait nilai-nilai persatuan, toleransi, dan keberagaman. Selanjutnya komunikasi. Karena di dalam komunikasi tersebut akan ada musyawarah yang terjalin, akan ada interaksi yang terjalin, akan ada pertukaran pendapat, sehingga kita dapat menyelesaikan konflik secara bersama, secara mufakat. Selanjutnya, melalui pembangunan ekonomi yang merata. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa dengan ekonomi merata itu dapat menghilangkan kesenjangan ekonomi. Selanjutnya adalah hukum yang adil, karena untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Jika hukum diterapkan secara tidak adil, maka tidak menutup kemungkinan bahwa adanya perselisihan antara masyarakat dengan pejabat-pejabat yang mengatur hukum. Selanjutnya, melalui promosi kebudayaan. Kebudayaan yang ada di Indonesia itu sangatlah banyak dan kita harus akui kebudayaan tersebut. Kita tidak boleh malu untuk mempromosikan kebudayaannya karena kebudayaan Indonesia adalah identitas bersama. Yang keenam, pembangunan infrastruktur yang merata. Karena infrastruktur itu akan mempengaruhi bagaimana komunikasi terjalin dan akses komunikasi secara merata itu dipengaruhi oleh infrastruktur. Selanjutnya, kepemerintahan yang baik. Kepemerintahan yang baik adalah kepemerintahan yang menyetarakan hak bagi semua warga negara Indonesia dalam kepemimpinan. Hal ini juga sudah tertuang pada pasal 27 ayat 1 yang mengatakan bahwa semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Dan bahasan yang terakhir adalah tentang contoh penerapan persatuan dan kesatuan. Yang pertama, menghargai keanekaragaman budaya Indonesia. Keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia haruslah kita hargai dan kita akui. Selanjutnya, menjaga ketertiban dan keharmonisan umum. Karena dengan ketertiban dan keharmonisan umum dapat menciptakan perdamaian di ranah masyarakat. Selanjutnya, toleransi. Selanjutnya, menjaga komunikasi dengan baik. Karena komunikasi adalah kunci dari hubungan satu sama lain. Jika komunikasinya baik, maka hubungannya juga akan baik. Selanjutnya adalah membantu orang yang membutuhkan bantuan. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti organisasi-organisasi yang memang dikhususkan untuk membantu sesama. Contohnya adalah penggalangan dana bagi bencana alam, penggalangan dana bagi orang yang membutuhkan. Lalu pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. Karena Indonesia adalah negara yang demokratis dan mufakat itu dapat tercapai apabila semua yang terkait dalam diskusi tersebut setuju dengan keputusan yang dihasilkan. Selanjutnya gotong royong. Karena di dalam gotong royong akan ada
kebersamaan yang terjalin, akan ada interaksi, akan ada rasa saling bahu-membahu, dan hal tersebut dapat menunjang persatuan dan kesatuan. Selanjutnya adalah menghargai hak-hak asasi manusia dan menjamin hak-hak minoritas. Kita harus meyakinkan bahwa minoritas bukanlah suatu penghalang bagi kita untuk memajukan negara Indonesia. Bahkan minoritas juga berhak untuk memajukan negara Indonesia. Mayoritas dan minoritas itu harus saling bahu-membahu untuk memajukan negara Indonesia tanpa adanya perselisihan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.